ini dia narasumber kita, seorang ibu dari 3 anak, yang bernama Andri Irawati Rahman, SPD MPD, atau kerap disapa Mem Andri. Halo Mem. Hai Aldi. Beliau lahir di Makassar tanggal 23 Juli 1978. Adapun riwayat pendidikan sarjananya S1 Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Negeri Makassar. Adapun pendidikan S2-nya yaitu Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Negeri Makassar dan S2 Griffith University Australia. Oke, Mem. Iya. Kalau boleh tahu nih, paling mudah hadapi anak itu pada saat umur berapa sih? Kalau dibilang paling muda pada saat umur berapa, tidak ada ya. Karena sejak anak itu lahir, orang sering mengatakan pada saat mereka masih bayi itu newborn baby itu sangat itu the hardest time. Tapi ternyata ketika anak sudah mulai bisa berjalan itu harder lagi, lebih lebih susah lagi. Ketika mereka jadi toddler, kemudian menjadi SD, SMP, sekolah di SD, SMP sampai mungkin mereka remaja itu, jadi semuanya sama. Fase mulai dari newborn sampai mereka remaja itu sama. Tidak ada yang susah, tidak ada yang mudah. Tapi kan itu tergantung kita bagaimana cara menghadapinya ya. Iya, tergantung orang tua juga ya. Iya benar. Oke. Nah, Mem kan ini punya 3 anak. Bagaimana sih cara Mem menghadapi sikap ketiga anak Mem tersebut? Karena kan 3 anak ini pasti mempunyai karakteristik yang berbeda. Iya benar. Jadi anak pertama saya cerita dulu ya. Anak pertama dengan anak kedua itu bedanya cuma 2 tahun. Anak kedua dan ketiga itu bedanya agak jauh 4 tahun. Jadi dari mereka lahir itu anak pertama, kedua, ketiga saya sudah tahu. Bahkan mulai dari kandungan itu kita sudah tahu kalau ini anak pertama ini beda dengan anak kedua. Begitupun dari anak ketiga. Karena waktu anak pertama masih di kandungan itu dia tenang. Jadi pada saat kita bisa merasakan ya bayi itu mulai bergerak pada umur 4 bulan gitu. Itu beda dengan adiknya yang kedua. Ya, anak yang pertama itu tenang, tetap bergerak tetapi tenang. Nah, anak yang kedua ini mulai saya bisa merasakan dia bisa bergerak, itu tidak pernah berhenti mulai ketika saya bangun sampai saya tidur. Jadi begitu juga ketika dia lahir dan memang sangat berbeda. Anak pertama ini dia sedikit introvert. Anak kedua ini ekstrovert. Dia lebih ceria, lebih friendly sama orang lain. Kalau anak pertama ini tidak. Jadi memang kita sudah bisa tahu perbedaan karakter anak itu mulai saat mereka ada dalam perut kita. Nah, anak yang ketiga ini dia seperti karakternya anak kedua yang ekstrovert, tetapi ada sebagian introvertnya juga. Jadi dia perpaduan dari anak pertama dan anak ketiga. Oke. Iya, Oh, seperti itu. jadi kita bisa tahu bagaimana karakteristik anak tersebut mulai dari kita kandung mereka yang Iya, benar. Jadi yang kedua itu mulai pagi sampai sampai saya tidur itu dia sudah bergerak, bergerak. Jadi begitu dia lahir dia tidak pernah berhenti menangis. Dia tidak pernah berhenti menangis mulai pagi sampai malam. Jadi waktu itu sampai saya cerita ya, waktu itu kan melahirkan di Australia. Seruangan dengan ibu yang anaknya dititipkan di ruangan lain karena ada agak anaknya agak ada medical situationnya di situ. Nah, anak saya yang kedua itu yang Raini itu nggak pernah berhenti. Akhirnya diambil sama susternya, ditidurkan di sana saking itu sudah sangat mengganggu pasien lain. Nah, yang pertama dan kedua itu tidak seperti itu. Dan ketika mereka tumbuh besar itu memang perbedaannya luar biasa. Ya, yang satunya itu yang lompat ke sana kemari, yang satunya cuma duduk tenang. Yang pertama, kedua, yang pertama dan ketiga itu duduk tenang, yang kedua ini apa ya kayak apa lagi hyper hyperaktif lah anaknya. Iya. Jadi perlakuan kita ke anak-anak juga itu pasti berbeda. Tetapi yang saya lihat anak introvert itu rasa percaya dirinya agak kurang, ya. Bukan karena dia tidak mampu, tapi ya kita tahu introvert itu seperti apa, lama. Kalau mungkin
bilang itu diistilahkan ya, saya tidak tahu bagaimana, ada analogi seperti itu. Tetapi ya, dari situ kita bisa bagaimana kita treatment anak pertama, kedua, dan ketiga ini dengan tidak membedakan mereka secara, signifikan. Semuanya sama, tetapi kita sesuaikan dengan karakter mereka masing-masing. Oke. Jadi gini nih Moms, Mhm. jadi kalau misalnya kita mengandung nih, nah kita bisa tahu bagaimana karakteristik anak kita kalau besar nanti itu mulai dari dalam perut. Iya, Misal kalau benar. anak ini aktif berarti nanti dia tuh hyperaktif Iya, dan benar. besar kemungkinan juga misalnya kalau dia diam-diam saja atau kurang aktif dalam perut ini berarti dia nanti kalau besarnya itu atau dewasanya nanti atau masa kekanak-kanakannya Mhm. ini kurang juga. Agak kalem ya. Oh iya. Jadi itu juga kita bisa lihat dari cerminan kita sebagai orang tua. Iya. Karena saya tahu bahwa saya itu sedikit introvert. Oh. Anak suami saya itu dia orangnya ekstrovert, friendly lah ya. Jadi saya sudah tahu, oh anak pertama saya ini ikut saya banget. Anak kedua ini ikut bapaknya banget begitu. Iya. Nah anak ketiga ini perpaduan dia, perpaduan kadang introvert lama kalau ketika dia berada di lingkungan yang baru, dia akan mengenal situasi di Iya. sekitarnya dulu, tetapi ketika dia sudah beradaptasi di situ, dia sudah tidak bisa kadang sudah tidak bisa diatasi, karena sudah itu hiperaktif. Iya. Iya, Seperti gitu. menempatkan dirinya pada Iya. situasi dan kondisi Iya, jadi sebagai dia anak sendiri. mempelajari Iya. dulu, tenang dulu, kemudian ketika ada, "Oh, saya sudah tahu situasinya seperti ini." Iya. Muncullah Iya, itu iya. ekstrovertnya itu. Iya, mengeluarkan sifat ekstrovert itu Iya, kata-katanya. iya, maksudnya nih orang biasa bilang ya, apa istilahnya, keluar aslinya. Iya. Nah, itu. Iya, Heeh. biasa anak kalau misalnya eh apa deh berhubungan image atau Iya. berkesinambungan lah kayak Mhm. satu frekuensi gitu. Iya, betul betul. Iya. Jadi misalnya kalau anak ekstrovert dengan ekstrovert bertemu ya pasti ekstrovertnya keluar, tapi Iya, introvert betul. dengan introvertnya pasti Iya, introvertnya. sefrekuensi Iya. ya. Benar-benar. Nah ini kan tadi anak pertama Mhm. anak pertama yang introvert. Introvert. Benar. Bagaimana dengan anak kedua dan ketiga nih? Nah, itu anak kedua itu ekstrovert. Dia itu ikut bapaknya banget itu friendly sama orang. Selalu memulai percakapan duluan. Kemudian dia begitu banyak materi yang dia perbincangkan, diskusikan. Nah, kalau introvert itu tidak seperti itu kan. Dia mempelajari situasi. Itu tidak cukup dalam satu hari. Kadang beberapa kali pertemuan ya baru dia bisa bertemu atau bicara dengan comfort dengan seseorang, kemudian membentuk grup-grup sendiri itu introvert itu yang saya lihat pada anak pertama saya. Berbeda dengan anak yang kedua dan ketiga. Iya, ketiga itu dia perpaduan, Oh iya. perpaduan yang pertama dan ketiga. Hmm. Jadi mereka ini ada masing-masing turunan dari ayah dan ibu Iya, ibunya. gen ya, gen Iya. itu memang tidak bisa jauh lah lepas dari anak-anak kita. Iya. Nah, dari ketiga karakteristik anak mem yang berbeda-beda ini, bagaimana sih cara membangun hubungan emosional yang sehat dengan anak-anak mem tersebut? Membangun hubungan emosional yang sehat ya. Jadi ada beberapa faktor yang kita bisa lakukan untuk atau berpengaruh dalam membangun emosional yang sehat ya. Pertama itu faktor lingkungan, kemudian pola asuh, kemudian bagaimana kita membangun sosial emosional anak, dan lingkungannya tadi itu lingkungan sekolah dan lingkungan rumah atau lingkungan sekitar tempat tinggal kita. Dan yang paling berperan penting itu pasti di dalam rumah ya, pola asuh kita terhadap anak-anak. Jadi saya begini, saya berpikiran bahwa ketika kita menyuruh seseorang, kita tidak akan pernah berhasil apa ya, kita tidak pernah berhasil mendidik seseorang menjadi baik ketika kita tidak mencontohkan hal tersebut. Karena orang tua itu role model untuk anaknya, dan anak itu peniru ulung, apalagi pada anak usia dini. Karena mereka tidak mengenal teori, mereka melihat contoh. Beda ya kalau anak-anak itu sudah remaja atau dewasa, dia akan memilah
mana perlakuan orang tuanya atau contoh yang didapat dari orang tuanya yang baik, mana yang kurang baik. Biar mereka bisa memilah. Tapi pada anak usia dini itu pure, betul-betul yang dia lihat itu dan yang akan dia lakukan itu apa yang orang tuanya lakukan. Nah, setidaknya kita apa ya, kalau kayak saya itu kami memberi contoh. Contohnya ya, put the rubbish into the bin. Jadi kita membuat buang sampahnya pada tempat sampah dan itu bukan teori. Setiap ada sampah kami yang lakukan duluan membuang ke tempat sampah dan itu diikuti anak. Karena jadi kayak nonsen ketika kita melarang anak-anak membuang sampah sembarangan, tetapi melihat kita ya, karena anak-anak itu sangat kritis ketika kita buang sampah di sembarang tempat, mereka akan langsung, Iya. you did it, ma'am. Kenapa buang di Iya, what are you doing? Ya, mereka akan protes kan. Mereka sudah bisa berpikir kritis kenapa saya disuruh seperti ini, kemudian yang menyuruh saya melakukan hal yang bertentangan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, contohnya lagi itu dengan tidak mengambil barang orang lain. Jadi apapun itu, seperti ini ya, anak-anak itu kalau saya ke toko belikan sesuatu untuk mereka, untuk seperti makanan, ketika saya mau mengambil makanan mereka, saya meminta izin. Begitu juga anak-anak saya yang saya ajarkan ke mereka. Apapun itu makanan untuk saya, untuk bapaknya, untuk kakaknya. Kalau ada orang lain, kamu mau ambil, you have to ask first. Kamu harus minta, kamu harus meminta izin. Jangan langsung comot. Ya, jadi itu is like klise ya. Perbuatan klise, tapi itu sangat I mean it. Maksudnya itu sangat berarti. Simple but berarti. Simple but important ya. Karena mereka nanti akan keluar, akan bersosialisasi dengan orang luar dan mereka tidak akan ambil barang orang secara sembarangan. Iya. Jadi saya contohkan di luar negeri itu, kita hidup di luar negeri itu, ada barang yang tertinggal di bus stop, ada barang yang tinggal di bus, tidak ada yang akan ambil. Tidak akan ada yang ambil itu di bus stop itu kalau kita dapat payung itu tidak akan ada yang ambil kalau di pemiliknya ya. Jadi hal-hal kecil seperti itu yang kami ajarkan ke anak-anak dan itu membangun emosional positif karena kita memberi contoh yang baik dan mengirim mereka hal yang baik. Iya. Kemudian untuk pola asuh itu pola asuh ya, lingkungan rumah juga masuk di dalamnya. Dan itu juga termasuk lingkungan keluarnya ketika mereka keluar, mereka tidak mengambil barang temannya, makanan, minuman itu secara langsung sebelum meminta izin. Iya, dan itu karakter yang harus dibangun sejak dini. Betul. Iya. Jadi kita mengajarkan anak kita itu seperti apa sih hak kita dan hak Iya. milik orang lain. Benar. Jangan sampai karena dibilang gini ya, punyanya jadinya, Iya. punyanya kakaknya. No, you have to ask permission. Jadi kalau di rumah itu ada makanan ya, kita simpan makanan di kulkas, contohnya yogurtnya belum habis nih, sama yogurt kakaknya belum habis, dia sudah habis, dia mau lagi kan, ada yogurt di kulkas. Dia harus tanya, ini punya siapa? Dia minta izin dulu, ini punya siapa? Can I have some? Jadi bisa saya cicipi. Kalau tidak, kalau orang kakaknya bilang tidak, no, ya no. Dan dia tidak boleh protes karena ya semuanya masing-masing sama kan porsinya. Seperti itu. Jadi memperlihatkan atau mengajarkan anak ini sebagaimana hidup di keluarga ini, terus nanti kan anak mau keluar dari lingkungan rumahnya. Nah, ini anak memperlihatkan atau mempercontohkan. Nah, ini parenting dari orang tuaku. Betul. Karena di saudara pun kita juga harus dapat ini ada hak tanggung jawab saudara, bukan cuma kepada orang lain. Nah, dari saudara nanti itu kita bagaimana cara memperlakukan orang lain seperti itu juga. Iya benar. Dan itu juga sekaligus mengajarkan anak kalau ini hak kamu, ini milik kamu harus pertahankan. Iya. Nah dulu itu saya masih ingat ya waktu masih kecil dia pernah ke rumah keluarga dari bapaknya. Ini anak-anak itu bermain, dia punya mainan, mereka masih punya mainan masing-masing ya. Terus itu sepupunya merebut. Biasa kan anak-anak main merebut. Nah anak saya ini tidak mengizinkan sepupunya itu ambil mainannya. Terus sama
keluarga. Ini mungkin pola pola parenting yang masih Iya. konvensional sama kita ya, Beda. dengan orang keluarga kita yang dulu yang belum mempelajari tentang Iya, parenting pasti. secara mendalam. Nah, dia bilang gini, "Bagi, masa begitu?" Saya bilang gini, "No, anak itu mempertahankan haknya, Iya. mempertahankan barangnya. Ketika dia tidak bilang tidak, tidak. Ketika dia mau, dia mau. Dia berarti tidak mau share ya, tidak mau berbagi, tapi dia mencoba mempertahankan haknya. Ketika dia sudah ikhlas dia akan memberikan. Tetapi jangan coba untuk merebut Iya, atau makanya dipaksa untuk memberikan, dibantu oleh orang lain untuk memberikan. No, itu salah itu. Berarti kita secara mulai dari kecil itu anak sudah merasa terintimidasi. Nah, ini barang saya, kenapa saya dipaksa untuk memberikan? Itu salah satu bentuk intimidasi yang kita tidak sadari ya. Mungkin kayak nanti Audi ketika sudah besar nanti sudah berkeluarga akan menyadari itu. Tapi orang tua kita dulu itu memang belum ada ya kelas-kelas parenting. Jadi Iya. ya Kalau orang bilang beda itu lah. parenting POC. Iya, konvensional. Iya. Nah, itu tadi bagaimana cara Mem membangun hubungan emosional yang sehat dengan anaknya. Nah, for your information guys, Mem ini adalah seorang guru di SMA Negeri 2 Palopo. Saya juga sebagai salah satu muridnya dulu. Nah, Mem kan mengajar di sekolah. Iya. Nah, bisa dibilang ini waktu atau kesehariannya itu habis di sekolah. Nah, Mem kan punya anak 3. Bagaimana sih cara Mem mengelola waktu agar tetap bisa memberikan perhatian kepada anak-anak ini? Iya, jadi setiap pagi itu saya bangun jam 4 ya, jam 4 menyiapkan makanan untuk anak, membersihkan, kemudian sholat, dan sekitar jam 5 itu saya membangunkan anak, mengajarkan mereka terbiasa untuk sholat dan bangun subuh. Jadi ketika mereka bangun, langsung hal pertama yang mereka lakukan itu ke toilet ya, buang air kecil dulu, dan itu yang penting sekali harus buang air kecil karena kadang anak-anak itu malas ya, dan padahal itu hal yang pertama yang harus kita lakukan ketika bangun tidur. Kemudian minum, sholat, dan mengajar. Setelah itu sarapan dan menyiapkan dulu mereka. Kalau mereka malam itu tidak sempat menyiapkan gitu, paginya mereka menyiapkan rutinnya, menyiapkan peralatan sekolahnya. Nah, jam setengah 7 atau jam 6.15 itu mereka sudah mandi. Jam 7 sudah ready ke sekolah. Jam 7 itu kita sudah pisah anak-anak ke sekolah, karena sekolahnya mereka itu saya kan tinggal di Perumnas ya, jadi saya mengajar di SMA 2 di Perumnas. Nah, karena sekolahnya semua di kota. Jadi butuh waktu sekitar 15 sampai 20 menit untuk sampai ke sekolah. Jadi mereka berangkat lebih awal. Dan kita ketemu kembali itu sekitar jam 4 sore di rumah. Anak-anak pulang sekolah jam 2, saya belum ada. Mereka lanjut ngaji sampai setengah 5, jam 4 saya sudah tiba, mereka belum sampai. Jadi waktu mereka belum tiba di rumah dari mengaji itu, saya kesempatan untuk membersihkan diri, mandi, kemudian apalagi menyiapkan makanan atau cemilan untuk anak-anak. Jadi ketika mereka sampai, saya sambut mereka, nih, I have something for you, like I have meal, or I have pisang goreng atau gorengan yang saya beli atau saya bikin sendiri. Nah, waktu seperti itu juga mengikat bonding kita ya, attachment. Jadi kita lebih melekat ke anak, jadi emosional positif itu lebih ada. Kemudian pada saat yang bersamaan kita juga membagi waktu. Jadi tidak melulu pekerjaan sekolah kita bawa, atau pekerjaan dari tempat kerja kita bawa ke rumah, tidak ya. Jadi saya selalu berusaha menyelesaikan pekerjaan sekolah itu di sekolah. Jadi sampai di rumah itu saya tinggal bermain sama anak. Kemudian menanyakan, do you have homework today? What did you do at your school? Bagaimana harinya di sekolah? Begitu caranya membagi waktu. Setelah maghrib biasanya kita kan mereka sudah mengaji sorenya ya. Jadi setelah maghrib itu mereka tidak mengaji lagi. Kalau saya masih suruh mengaji, tapi mereka kadang protes. I already ya, tadi saya sudah, karena makanya saya tidak mengaji lagi
setelah sholat karena saya sudah pergi mengaji. Itu protesnya. Jadi oke lah. Jadi setelah itu, setelah sholat, setelah kita lanjut makan, kita bermain. Bermain kadang siapa yang mau storytelling, siapa yang mau bercerita. Jadi itu mengalir begitu saja. Atau kalau kita tidak punya kesibukan lain atau waktu-waktu senggang ya, kayak weekend itu kita menonton. Kita menonton bersama kayak Netflix begitu. Uh, let's watching something. Quality Ya, time ya. iya quality time itu sangat penting ya karena anak-anak itu bagaimana kita membangun komunikasi sama mereka supaya mereka terbiasa berbicara dengan Iya, orang untuk tuanya. terbuka Iya, ke terbuka dengan orang tuanya. Salah satunya itu dengan bermain bersama tadi atau menonton bersama. Atau ketika ada ini film-film baru ya, film-film untuk usia mereka ada yang baru nih. Mia ada film ini. Oke, let's check ada tidak main di Platinum. Kalau ada, oke Sabtu atau Minggu kita pergi nonton ya. Jadi itu waktu senggang begitu saya khususkan untuk anak-anak. Tetapi saya juga masih tetap punya me time supaya ibunya tetap waras. Iya. Ibunya tetap waras Iya. mengurus pekerjaan dan mengurus 3 anak ini ya. Anak laki-laki lagi loh. Yang setiap hari itu mereka itu tidak pernah berhenti bergerak, berhenti beraktivitas berhenti ribut sampai tidur pun. Tidur itu mereka tidak tidur di satu tempat, pasti ada yang bangun sudah ada di bagian kaki. Jadi ya bagaimana orang ibunya harus tetap waras, harus juga punya me time. Iya. Nah, kan anak-anak itu dunianya mereka itu bermain. Iya, betul. Dunianya bermain dan kita sadari itu. Tapi ketika ada waktu-waktu tertentu mereka juga harus memikirkan, kita juga harus memikirkan dan mendidik dari dini itu bagaimana cara mereka disiplin untuk mulai belajar. Mengontrol. Iya, mengontrol dirinya bukan hanya bermain, tetapi juga mereka harus tahu punya tanggung jawab bahwa saya juga harus punya waktu untuk belajar. Iya. Nah, kalau dari belajarnya ini, Mem, apakah setiap hari atau mungkin kalau ada homeworknya atau PR-nya baru dia belajar atau Mem ini setiap hari, ayo kita belajar setiap malam ini belajar sebelum besok kembali ke sekolah lagi. Setiap malam. Jadi setelah salat maghrib itu ya, setelah salat maghrib itu biasanya kita main dulu, mereka main dulu, kemudian setelah salat isya kita makan. Terus dia have homework today, ada tugasnya hari ini belum tidak ada. Oke, kamu belajar. Ada biasa komplain itu yang kedua, I don't have homework. Tapi tidak bisa Iya, belajar. terus saya bilang begini ya, kalau tidak ada homeworknya baca bukunya. Kalau mereka bosan membaca bukunya, saya setidaknya at least mereka baca sesuatu. Ya, dari internet saya punya majalah-majalah kayak National Geographic atau buku atlas yang besar atau tentang dunia hewan. Jadi saya bilang ini baca karena saya punya mereka ini kan anak pertama dan kedua itu mulai dari kelas 4 itu yang pertama itu dan yang kedua juga sekarang kelas 4 mereka sudah ikut lomba ya sudah ikut lomba speech sudah ikut lomba spelling di tingkat SD. Dan saya nanti ini tujuannya saya kalau anak pertama ini sudah SMP saya mau ikut Battle of Brain jadi cerdas cermat bahasa Inggris dan itu mulai sekarang saya sudah siapkan. Jadi saya sudah siapkan buku-buku pengetahuan yang bisa jadi modalnya dia untuk DOB nanti. Kan itu untuk anak pertama dan kedua. Nah, yang anak ketiga ini memang. Anak ketiga ini kan masih TK. Jadi TK. memang dunianya masih dunianya masih bermain. Tapi ketika itu menjadi contoh ya, ketika kakaknya belajar, dia juga belajar. Jadi apa yang dia anak ketiga ini selalu ketika kakaknya belajar matematika, dia yang bertanya sama saya. Saya yang ditanya, Mim, how much is 5 plus 5? Jadi dia selalu bertanya tentang tambah-tambah ke saya ya. Jadi itu tidak lahir begitu saja, tetapi dia melihat lingkungan kakaknya. Anak ketiga itu kan lahir di Palopo ya. Tetapi bahasa Inggrisnya itu sangat lancar. Karena kakaknya yang dia lihat. Lingkungan di rumah itu kita semuanya berempat itu bahasa Inggris. Jadi begitu adiknya lahir,
totally dia juga bahasa Inggris. Jadi ya itulah lingkungan itu sangat berpengaruh. Iya, betul. Iya, Apalagi lingkungan keluarga. lingkungan keluarga. Jadi ya adiknya juga belajar. Meskipun mungkin tidak secara langsung ya, tidak membuka buku atau membaca ini tidak, tetapi apa yang dia tangkap itu dia rekam di otaknya kemudian Implementasikan. implementasikan. Jadi kalau kayak kita storytelling ya, kakaknya mau baca buku, dia juga punya buku. Dia ambil buku juga karena belum bisa membaca. Saya yang disuruh membaca. Kemudian setelah itu dia bercerita di depan. Jadi ya seperti itu cara kita membagi waktu sama anak-anak. Jadi mungkin yang anak ketiga ini melihat dari bagaimana kesehariannya kakak mereka belajar. Betul, Jadi mungkin betul. dari sifat anak-anak ini saya juga tidak mau dikalah ini Iya, dari kedua kakaknya ini. iya, betul. Nah, gini Mem, kan sekarang ini kan kita dunia ini kita tidak bisa terlepas dari gadget ataupun dunia digital. Iya. Nah, mungkin anak Mem dikasih handphone, karena handphone juga bukan dipakai juga untuk mencari informasi atau sesuatu. Nah, bagaimana Mem atur ini waktu bermain gadgetnya atau ada Mem waktunya kapan, terus berhentinya ini kapan, terus ada saatnya main gadget dan ada saatnya ini belajar dan terus sebaliknya. Iya, jadi tadi yang saya katakan itu ya sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa mereka itu pulang sampai di rumah itu 4:30 pulang mengaji. Nah, ada waktu sebelum maghrib itu mereka bisa buka bermain game ya. Jadi kakaknya tuh main di HP, itu adiknya main di laptop. Tapi mereka harus berhenti pada saat maghrib. Mandi, setelah mandi, sholat, makan, sebelum sholat isya itu mereka punya waktu lagi untuk bermain sampai isya. Nah, tapi saya juga batasi ya mereka itu main apa, tontonannya apa. Karena seperti kita dulu tahu itu di YouTube sekarang itu banyak AI yang bikin brain rot ya. Iya, iya. Brain rot banget itu. Jadi saya tanya kalau mereka menonton dan saya mendengar, saya sampaikan stop, stop watching that. That's brain rot. Jadi mereka sudah tahu kalau saya tidak ada, adiknya menonton brain rot, kakaknya akan melapor. Nih, Baris watching brain rot. Ya, otomatis adiknya ini yang menonton, no, I'm stop now. Dia hentikan. Jadi mereka tetap punya waktu. Itu setelah Isa dia stop. Kecuali ke weekend ya. Weekend itu pagi setelah mandi mereka boleh main. Tapi setelah duhur mereka itu kita nonton bersama. Kita nonton bersama atau hanya just playing without a gadget. Jadi Memi ini semacam kontrol anak dari penggunaan gadgetnya ini supaya lagi sekarang itu musim anak-anak itu nonton YouTube atau game, masuk juga game. Iya, dan itu kalau kita tidak kontrol berbahaya ya. Contohnya nonton-nonton reels itu, dan saya alami sendiri ketika saya terlalu banyak nonton reels, itu nama saja atau nomor HP saja saya itu kadang-kadang lupa. Itu brain rot itu yang bikin stuck pikiran kita tidak bisa berpikir. Nah, jadi saya alami itu dan saya tidak mau itu terjadi ke anak-anak. Jadi ketika begitu mereka ulangan ya, minggu ini ulangan, otomatis 1 minggu itu nggak boleh lihat gadget. Boleh, tapi untuk hanya cari informasi apa materinya, boleh itu kayak matematika ya, ulangan matematika. Mereka menonton YouTube bagaimana cara mengerjakan ini boleh. Tetapi kalau untuk main game atau nonton yang lain itu, nonton yang pelajaran nggak boleh. Iya, jadi setiap pagi itu saya bangun jam 4 ya. Jam 4 menyiapkan makanan untuk anak, membersihkan, kemudian sholat, dan sekitar jam 5 itu sama membangunkan anak, mengajarkan mereka terbiasa untuk sholat dan bangun subuh. Jadi ketika mereka bangun, langsung hal pertama yang mereka lakukan itu ke toilet ya, membuang buang air kecil dulu, dan itu yang penting sekali, harus buang air kecil karena kadang anak-anak itu malas ya, dan padahal itu hal yang pertama yang harus kita lakukan ketika bangun tidur.
kemudian ini yang sholat dan mengajar, setelah itu sarapan sarapan dan menyiapkan diri mereka kalau mereka malam itu tidak sempat menyiapkan gitu, paginya mereka menyiapkan bukunya, menyiapkan peralatan, sekolahnya. Nah, jam setengah 7 atau jam 6.15 itu mereka sudah mandi. Jam 7 sudah ready ke sekolah. Jam 7 itu kita sudah pisah anak-anak ke sekolah, karena sekolahnya mereka itu saya kan tinggal di Perumnas ya, jadi saya mengajar di SMA 2 di Perumnas. Anak-anak sekolahnya semua di kota. Jadi butuh waktu sekitar 15 sampai 20 menit untuk sampai ke sekolah. Jadi mereka berangkat lebih awal. Dan kita ketemu kembali itu sekitar jam 4 sore di rumah. Anak-anak pulang sekolah jam 2, saya belum ada. Mereka lanjut ngaji sampai setengah 5, jam 4 saya sudah tiba, mereka belum sampai. Jadi waktu apa? Waktu mereka belum tiba di rumah dari mengaji itu, saya kesempatan untuk membersihkan diri, mandi, kemudian apalagi menyiapkan makanan atau cemilan untuk anak-anak. Jadi ketika mereka sampai, saya sambut mereka, nih, I have something for you, like I have meal, or I have pisang goreng atau gorengan yang saya beli atau saya bikin sendiri. Nah, waktu seperti itu juga mengikat bonding kita ya, attachment. Jadi kita lebih melekat ke anak, jadi emosional positif itu lebih ada. Kemudian pada saat yang bersamaan kita juga membagi waktu. Jadi tidak melulu pekerjaan sekolah kita bawa atau pekerjaan dari tempat kerja kita bawa ke rumah, tidak ya. Jadi saya selalu berusaha menyelesaikan pekerjaan sekolah itu di sekolah. Jadi sampai di rumah itu saya tinggal bermain sama anak. Kemudian menanyakan, do you have homework today? What did you do at your school? Bagaimana harinya di sekolah? Begitu caranya membagi waktu. Setelah maghrib biasanya kita kan mereka sudah mengaji sorenya ya. Jadi setelah maghrib itu mereka tidak mengaji lagi. Kalau saya masih suruh mengaji, tapi mereka kadang protes. I already ya, tadi saya sudah, karena makanya saya tidak mengaji lagi setelah sholat karena saya sudah pergi mengaji. Itu protesnya. Jadi oke lah. Jadi setelah sholat, setelah kita lanjut makan, kita bermain. Bermain kadang siapa yang mau storytelling, siapa yang mau bercerita. Jadi itu mengalir begitu saja. Atau kalau kita tidak punya kesibukan lain atau waktu-waktu senggang ya, kayak weekend itu kita menonton. Kita menonton bersama kayak Netflix begitu. Let's watching something. Quality time ya. Iya, quality time itu sangat penting ya, karena anak-anak itu bagaimana kita membangun komunikasi sama mereka supaya mereka terbiasa berbicara dengan orang tuanya. Terbuka dengan orang tuanya. Salah satunya itu dengan bermain bersama tadi atau menonton bersama. Atau ketika ada ini film-film baru ya, film-film untuk usia mereka, ada yang baru nih. Ada film ini. Oke, let's check ada tidak main di Platinum. Kalau ada, oke, Sabtu atau Minggu kita pergi nonton ya. Jadi itu waktu senggang begitu saya khususkan untuk anak-anak. Tetapi saya juga masih tetap punya me time supaya ibunya tetap waras. Ibunya tetap waras mengurus pekerjaan dan mengurus 3 anak ini ya. Anak laki-laki lagi lah. Yang setiap hari itu mereka itu tidak pernah berhenti bergerak, berhenti beraktivitas berhenti ribut sampai tidur pun. Tidur itu mereka tidak tidur di satu tempat, pasti ada yang bangun sudah ada di bagian kaki. Jadi ya bagaimana orang ibunya harus tetap waras, harus juga punya me time. Iya. Nah, kan anak-anak itu dunianya mereka itu bermain. Iya, betul. Dunianya bermain dan kita sadari itu. Tapi ketika ada waktu-waktu tertentu mereka juga harus memikirkan, kita juga harus memikirkan dan mendidik dari dini itu bagaimana cara mereka disiplin untuk mulai belajar. Mengontrol dirinya, bukan hanya bermain, tetapi juga mereka harus tahu punya tanggung jawab bahwa saya juga harus punya waktu untuk belajar. Nah, kalau dari belajarnya ini, Mem, apakah setiap hari atau mungkin
kalau ada homeworknya atau PR-nya baru dia belajar, atau mem ini setiap hari ayo kita belajar setiap malam ini belajar sebelum besok kembali ke sekolah lagi. Setiap malam. Jadi setelah salat maghrib itu ya, setelah salat maghrib itu biasanya kita main dulu, mereka main dulu, kemudian setelah salat isya kita makan. Terus dia have homework today, ada tugasnya hari ini, bilang tidak ada. Oke, kamu belajar. Ada biasa komplain itu yang kedua, I don't have homework. Tapi tidak bisa Iya, belajar. terus saya bilang gini ya, kalau tidak ada homeworknya baca bukunya. Iya. Kalau mereka bosan membaca bukunya, saya setidaknya at least mereka baca sesuatu. Iya. Ya, dari internet saya punya majalah-majalah kayak National Geographic atau buku atlas yang besar atau tentang dunia hewan. Jadi saya bilang ini baca karena saya punya mereka ini kan anak pertama dan kedua itu mulai dari kelas 4 itu, yang pertama itu dan yang kedua juga sekarang kelas 4, mereka sudah ikut lomba. Ya, sudah ikut lomba speech, sudah ikut lomba spelling di tingkat SD. tingkat SD. Dan saya nanti ini tujuannya saya kalau anak pertama ini sudah SMP, saya mau ikut Battle of Brain, jadi cerdas cermat bahasa Inggris, dan itu mulai sekarang saya sudah siapkan. Jadi saya sudah siapkan buku-buku pengetahuan yang bisa jadi modalnya dia untuk BOB nanti. Kan itu untuk anak pertama dan kedua. Kedua. Nah, yang anak ketiga ini kan. Nah, anak ketiga ini kan masih TK. Oh, Jadi TK. memang dunianya masih Iya. dunianya masih bermain. Tapi ketika itu menjadi contoh ya, ketika kakaknya belajar, dia juga belajar. Jadi apa yang dia anak ketiga ini selalu ketika kakaknya belajar matematika, dia yang bertanya sama saya. Saya yang ditanya, Mim, how much is 5 plus 5? Oh, iya. Jadi dia selalu bertanya tentang tambah-tambah ke saya ya. Jadi itu tidak lahir begitu saja, tetapi dia melihat lingkungan kakaknya. Anak ketiga itu kan lahir di Palopo ya. Tetapi bahasa Inggrisnya itu sangat lancar. Karena kakaknya yang dia lihat. Lingkungan di rumah itu kita semuanya berempat itu bahasa Inggris. Jadi begitu adiknya lahir, totally dia juga bahasa Inggris. Jadi ya itulah, lingkungan itu sangat berpengaruh. Iya. Apalagi lingkungan keluarga. Jadi ya adiknya juga belajar. Meskipun mungkin tidak secara langsung ya, tidak membuka buku atau membaca ini tidak, tetapi apa yang dia tangkap itu dia rekam di otaknya, kemudian Implementasikan. Jadi kalau kayak kita storytelling ya, kakaknya mau baca buku, dia juga punya repot. Dia ambil buku juga karena dulu bisa membaca. Saya yang disuruh membaca. Kemudian setelah itu dia bercerita di depan. Jadi ya seperti itu cara kita membagi waktu sama anak-anak. Jadi mungkin yang anak ketiga ini melihat dari bagaimana kesehariannya kakak mereka belajar. Betul, Jadi betul. mungkin dari sifat anak-anak ini saya juga tidak mau dikalah ini. Iya. Dari kedua kakak ini. Iya, betul. Nah, gini Mem, kan sekarang ini kan kita dunia ini kita tidak bisa terlepas dari gadget atau dunia digital. Iya. Nah, mungkin anak Mem dikasih handphone, karena handphone juga bukan dipakai juga untuk mencari informasi atau sesuatu. Nah, bagaimana Mem atur ini waktu bermain gadgetnya, atau ada Mem waktunya kapan, terus berhentinya ini kapan, terus ada saatnya main gadget dan ada saatnya ini belajar dan terus sekaligus. Iya, jadi tadi yang saya katakan itu ya, sebelumnya saya sudah sampaikan kalau mereka itu pulang sampai di rumah itu 4:30 pulang mengaji. Nah, ada waktu sebelum maghrib itu mereka bisa buka bermain gamenya. Jadi kakaknya tuh main di HP, itu adiknya main di laptop. Tapi mereka harus berhenti pada saat maghrib. Mandi, setelah mandi, sholat, makan, sebelum sholat isya itu mereka punya waktu lagi untuk bermain sampai isya. Nah, tapi saya juga batasi ya, mereka itu main apa, tontonannya apa. Karena seperti kita ketahui itu, di YouTube sekarang itu banyak AI yang bikin brain rot ya. Iya. Brain rot banget itu. Jadi saya tanya, kalau mereka menonton dan saya mendengar, saya
sampaikan stop Iya, iya. stop watching that, that's brain rot. Jadi mereka sudah tahu kalau saya tidak ada, adiknya menonton brain rot, Jadi lah. kakaknya akan melapor. Nih, Baris watching brain rot. Iya. Ya, otomatis adiknya ini yang menonton. No, I'm stop now. Dia hentikan. Jadi mereka tetap punya waktu. Itu setelah Isa dia stop. Kecuali ke weekend ya, weekend itu pagi setelah mandi mereka boleh main. Tapi setelah duhur mereka itu kita nonton bersama. Kita nonton bersama atau hanya just playing without a judgment. Jadi memang ini semacam kontrol anak dan Iya. penggunaan gadgetnya ini supaya Benar. lagi sekarang itu musim anak-anak itu nonton YouTube atau Nonton YouTube. game, Mm-mm. masuk game. Iya, dan itu kalau kita tidak kontrol berbahaya ya. Contohnya nonton-nonton Reels itu, dan saya alami sendiri ketika saya terlalu banyak nonton Reels, itu nama saja atau nomor HP saja, saya itu kadang-kadang lupa. Itu brain rot itu yang bikin stuck pikiran kita tidak bisa berpikir. Nah, jadi saya alami itu dan saya tidak mau itu terjadi ke anak-anak. Jadi ketika begitu mereka ulangan ya, minggu ini ulangan, otomatis satu minggu itu nggak boleh lihat gadget. Boleh, tapi itu hanya cari informasi apa materinya, boleh itu kayak matematika ya, ulangan matematika. Mereka menonton YouTube bagaimana cara mengerjakan ini boleh. Tetapi kalau untuk main game atau nonton yang lain itu, nonton yang selain pelajaran nggak boleh. Oke, nah dari ketiga anak mem tadi ini kan anak pertama itu introvert, yang kedua extrovert, dan ketiga itu intro and extrovert. Iya. Nah, bagaimana cara mem membangun kepercayaan diri anak mem ini, apalagi yang introvert ini? Iya, jadi bagaimana membangun kepercayaan diri mereka. Anak pertama saya itu introvert dan itu saya banget ya. Iya. Jadi orang introvert itu tidak berani memajukan dirinya ketika dia tahu sesuatu kecuali dia ditunjuk. Ya, jadi anak pertama saya itu mulai dari kelas 4, kelas 5 sampai kelas 6 sekarang itu saya sudah latih untuk ikut lomba. Bahkan dia waktu masih kelas 1 itu satu SD itu ada lomba. Dia dulu sekolah di IT ya, bukan sebelum pindah ke SD yang sekarang dia tempati. Selalu ada lomba azan. Jadi dia selalu mewakili kelasnya untuk lomba azan, dan dia pernah sempat itu tapi internal ya. Dia pernah juara 1 lomba azan. Kemudian waktu COVID itu sekitar kelas 3 ya, COVID itu ada pembuatan video. Kita buat video dan dia berbicara, dan itu jadi dari dini itu saya sudah mendorong dia untuk ikut lomba, karena salah satu cara untuk membangun kepercayaan diri itu dia harus ikut lomba. Iya. Karena dia harus berdiri di depan audiens sendiri, dan itu betul-betul membangun rasa percaya dirinya. Jadi mulai kelas 4 itu dia sudah ikut lomba speech, lomba pidato di IAIN ya waktu itu. Kemudian tahun berikutnya dia ikut lagi, itu dia juara. Terus ada lomba berikutnya lagi, dia bilang gini ya, I already win, saya sudah menang, buat apa lagi, saya kan sudah menang. Terus saya bilang, lomba itu bukan untuk kamu menang atau kalah, tapi lomba itu untuk melatih rasa percaya diri kamu, dan itu yang penting. Ketika kamu sudah percaya diri, kamu sudah menang. Dia pernah ikut lomba di sekolah lain dan dia lulus ya, dia kalah. Dia heran kenapa saya kalah, padahal saya sudah pernah menang. Saya bilang, ini nak, sama kan kalau kita mau ikut nonton orang main bola, dia sudah pernah juara dunia, tetapi ketika dia juara dunia World Cup berikutnya dia kalah. Nah, seperti itulah hidup. Kadang kita kalah, kadang kita menang. Tapi kamu harus terus mencoba. Dan itu saya tanamkan sampai dia kelas sekarang ya, kelas 6. Dia selalu ikut lomba. Meskipun mungkin di kelasnya itu dia termasuk anak pendiam, dikenal anak pendiam sama gurunya. Tetapi dia punya circle yang kebetulan pendiam juga. Cuma pendiam itu bukan berarti dia tidak memahami pelajarannya, dia tidak memahami lingkungannya. Iya.
Cuma anak introvertnya memang seperti itu. Ya, dia bicara ketika penting. Dia berbicara ketika itu perlu dia bicarakan. Ya, seperti itu. Nah, anak kedua ini juga dia ekstrovert. Jadi mulai dari eh, kelas 4 juga saya sudah bagaimana cara membangun rasa percaya dirinya. Dia tidak sudah saya ikutkan lomba. Lomba pertama itu dia gagal. Lomba kedua dia masuk 3 besar, itu waktu di Spensa dia juara 3. Dan itu membuat rasa percaya dirinya itu, membangun rasa percaya dirinya menjadi luar biasa. Dan I win ini, I win. Dan itu apa ya? Something very good for him ya. Anak ketiga ini masih TK kan, masih TK, kemudian dia disuruh sama gurunya nanti untuk perpisahan menjadi MC, MC untuk bahasa Inggrisnya. Saya sampaikan kakak Pati dan kakak Raini yang pertama dan kedua sudah menang ikut ini nih. You have to follow them. Kamu harus ikut jejak mereka. Jadi jejaknya waktu gurunya itu menginformasikan kalau Bari ini anak ketiga saya mau ditunjuk jadi MC, saya iya kan, iya, saya akan membantu untuk melatih. Jadi ya itu salah satu cara yang paling paling apa ya, maksud saya paling ampuh ya, paling signifikan untuk membantu rasa percaya diri. Dan yang ketiga itu kan setiap pagi itu di TK-nya ya ganti-gantian jadi imam. Nah, dia sudah berapa kali itu mau memajukan dirinya meminta ke memberitahukan ke gurunya saya yang mau di depan, saya mau jadi imam. Dan itu karena kita sudah mulai melatih mereka dari dini. Itu juga mungkin pengaruh kalau malam ya sebelum tidur itu kita kan ada kayak storytelling. Jadi setiap kakaknya dulu atau siapa dulu berdiri, meskipun itu cuma di keluarga kami ya, keluarga kecil, saya, bapaknya, dan 3 anak ini, tetapi mereka sudah belajar berdiri di depan kami bercerita. Nah, kami tidak pernah uh, protes atau koreksi atau menyalahkan mereka. Kami hanya memberi mereka applause. We say, that's very good. Kita kasih apresiasi, kita kasih reward, dan itu benar-benar mereka merasa dihargai. Ya. Kita tidak menjatuhkan, what's that? What are you doing? Iya, tidak menyalahkan. That's wrong, tidak. Karena mereka itu berani men-challenge dirinya, dan itu hal yang luar biasa untuk anak-anak sekecil mereka. Iya. Karena ketika anak-anak ini melakukan sesuatu itu mereka tuh memang butuh diapresiasi, Iya, butuh betul. didukung. Gini loh, ini bagus sih. Tapi kalau anak kita misalnya dapat ikut lomba dan terus kalah, nah kita juga judge mereka, jadi mereka itu seakan-akan sudah nggak mau mengkal lagi ikut lomba ini karena kan nggak dapat dukungan apalagi dari orang tuanya. Iya. Dan reward itu sangat penting ya. Reward itu tidak harus berupa barang, tidak harus berupa hadiah, tapi meskipun just say thank you, thank you for today, you already presenting, you already get some good performance. Itu sudah luar biasa. Terus yang untuk melatih percaya diri itu saya pernah baca ya di American Parenting itu tidak boleh menyalahkan anak-anak di depan mereka, di depan teman mereka. Apalagi anak-anak yang sudah umur kelas 3, kelas 4 SD itu mereka sudah tahu malu. Jadi yang saya perhatikan anak pertama itu saya belum aware about itu. Saya pernah memarahi dia di depan kakak saya ya, di rumahnya sepupunya waktu itu. Dan ketika saya marah, dia melihat lingkungannya. Mungkin dalam hatinya siapa yang melihat saya dimarahin. Dan itu saya betul-betul terpukul. Saya sangat menyesal. Waktu pulang ke rumah saya sorry, I'm sorry, saya sudah marahi kamu di depan orang. Jadi setidaknya at least saya meminimalisir memarahi anak di depan orang lain karena mereka sudah tahu malu. Dan itu salah satu yang bisa mendownkan perasaan mereka. Jangan kan anak-anak kita juga ini sebagai orang dewasa. Iya, dimarahi di depan umum atau di teman itu pasti kita akan merasa kayak terkucilkan gitu atau ada perasaan malu ya. Jadi itu sebetulnya mulai dari kecil ketika mereka sudah tahu malu itu, kita orang tua sudah harus stop memarahi mereka di depan
teman-temannya atau di depan keluarga yang lain. Dan satu lagi, kami itu sangat terbuka di rumah ya. Ketika ada yang bersalah, we say sorry. Jadi kalau saya do something wrong with my kids, kalau saya lakukan sesuatu yang salah, saya say sorry sama mereka. I'm sorry tadi ini salah. Jadi atau saya lewat terus tidak sengaja menabrak kaki mereka. Terus what's that? Saya bilang, oh sorry. Jadi kita meminta maaf, kita terbuka, kita say sorry, kita say thank you. Anak-anak itu kalau saya kayak masakan makanan kan, terus mereka say apresiasi, memberikan reward, thank you. Jadi itu semuanya yang membangun rasa percaya diri mereka. Itu lingkungan rumah mereka tuh lingkungan rumah itu memang luar biasa. Karena ya seperti kita tahu, madrasah pertama adalah ibu rumah. Oke, jadi memang dari anak-anak kecil itu kita harus menanamkan rasa tanggung jawab dan juga bagaimana caranya kita menghargai seseorang dan juga kalau kita lewat di depan orang itu kita permisi atau Iya, pade permisi, dan iya, juga betul. kalau ada salah itu kita minta maaf dan misal kita minta tolong itu kita bilang tolong Iya, atau betul-betul. please. Itu 3 kata ajaib ya, say Iya, sorry, say say thank thank you, you. dan please ya. Kalau mereka anak 3 anak laki-laki ya, sering berkelahi lah gitu ya. Kalau mereka mengadu, nangis, saya udah langsung, saya tanya, siapa yang salah? Yang satu bilang, "Karena versi kamu siapa begini?" Oke, now sudah menangis, tadi sudah masing-masing kena kan, saya sorry each other. Jadi mereka minta maaf, terus saya bilang peluk adikmu, peluk kakakmu. Mereka berpelukan dan sudah that's it, selesai. Iya. Persaudaraan antara kakak dan beradik ini sangat Iya. sangat hangat dan juga mungkin dari sifat mereka ini atau dari perilaku mereka yang dari kecil itu mungkin bisa mereka ingat sampai besar nanti dan juga kan Kita harap iya dan juga kan mereka kan akan mempunyai keluarga masing-masing nantinya jadi mereka itu mungkin punya memori yang pas saya kecil saya begini sama saudara saya begini pas kecil kayak mempunyai kenangan yang manis untuk diingat gitu. Jadi kita mencoba membangun inner child mereka itu yang positif. Karena ada ya yang beberapa kita tahu ada trauma dengan masa lalunya. Jadi inner child-nya ketika mereka pesan itu, mereka ada yang mencoba cut putus untuk dirinya saja, ada yang tidak bisa mengatasi dan itu berlanjut ke anak-anaknya. Dan kalau kita punya trauma masa lalu ya kita harus sadari itu kita harus cut. Saya tidak boleh anak-anak saya tidak boleh mengalami hal seperti ini. Makanya kita harus ya kita pelajari parenting itu sangat bagus lah. Kalau kita tidak bisa ikut seminarnya, setidaknya kita nonton atau kita baca-baca tentang parenting atau kita belajar dari luar. Dan yang paling mendominasi sebetulnya itu ketika saya tinggal di luar, itu yang paling signifikan impact-nya ke saya dan keluarga. Jadi bagaimana pola asuh anak-anak itu memang dari luar ya karena parenting dari luar itu sudah mereka pikiran mereka mindset mereka itu sudah maju jadi ya hal-hal yang seperti itu kita berharap nanti anak-anak ketika besar mereka tidak punya trauma masa kecil dan kita berharap karakter mereka attitude mereka behavior mereka bisa tidak mengganggu orang lain baiklah yang good character good behavior. Oke, bagi para moms atau calon-calon moms ini mungkin bisa menerapkan atau mengimplementasikan kepada anak-anaknya atau anak suatu saat nanti untuk mencontohkan bagaimana parenting dari narasumber kita yang sangat luar biasa ini, Mem Andri. Thank you, Mem, atas sharing-sharingnya bagaimana cara parenting anak dari parenting anak usia dini dan juga bagaimana cara bisa membangun karakteristik anak ini dan juga bagaimana keseharian anak ini bisa terbuka dan bisa membangun emosional anak ini dengan orang tuanya. Oke, Mem, terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk berbagi sharing-sharing bagaimana ini tentang parenting anak. Nah, Mem, kami dari PGMI ini punya slogan. Kalau saya bilang PGMI, Mem bilang siap terdidik dan siap mendidik. Oke, 1, 2, 3. PGMI siap terdidik dan siap mendidik. Oke, guys, thank you.